rohani sebagai yang awal, sebagai yang batin, dan Muhammad Rasulullah sebagai yang akhir ataupun sebagai yang dohir. Artinya keduanya itu erat kaitannya. Di dalam dua hal ini tidak ada dua kehidupan. Karena apa? Ilallah sebagai rohani, dia mensyahir sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat jasmani rohani. Semoga dalam keadaan jiwa yang benar-benar menempatkan satu posisi yang tenang, karena ketenangan itu adalah pilihan. Semoga kalian semua bisa memilih ketenangan daripada kegelisahan. Oke, saya akan membahas satu tema tentang sebelum melakukan sholat, terlebih dahulu harus mengenal Allah. Ini. Jadi kenapa sholat ditempatkan nomor 2 di dalam rukun Islam? Kok bukan sholat dulu baru syahadat? Kenapa? Karena sholat itu sebuah pencapaian. Sholat itu sebagai penanda bahwa seorang manusia itu sudah mengenal Allah. Makanya dalam syahadat yang pertama adalah di dalam rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini sebuah penyaksian, bukan sebuah ikrar yang hanya diucap di mulut saja. Apabila kita sudah benar-benar bisa mengenal Allah lewat penyaksian illallah, makanya dalam syahadat itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya itu tidak ada sesuatu ataupun tidak ada kehidupan lain selain kehidupan Allah. Makanya dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Manakala dikatakan illallah, hanya ada Allah, berarti kan di situ yang punya kerajaan, yang berdiri sendiri, yang punya kekuatan, yang punya kehidupan, yang punya apapun kan hanya illallah, hanya Allah. Sebetulnya dari sini sangat jelas sekali bahwasanya satu kehidupan ini berawal dari Allah. Nah, Allah dikatakan yang awal sebagai apa? Sebagai illallah, sebagai ruhani. Dari situ Allah pengen dikenal. Maka Allah menciptakan ciptaannya dari bahan percikan dirinya ataupun yang dikatakan bagian dari dirinya. Dari situlah Allah menciptakan sesuatu. Sesuatu itulah yang bernama Muhammad. Makanya syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Muhammad Rasulullah ini sebagai yang akhir. Jadi Allah yang rohani sebagai yang awal, sebagai yang batin, dan Muhammad Rasulullah sebagai yang akhir ataupun sebagai yang dohir. Artinya keduanya itu erat kaitannya. Di dalam dua hal ini tidak ada dua kehidupan. Karena apa? Ilallah sebagai rohani, ya, dia menjahir sehingga menjasmani, ya, menjadi Muhammad Rasulullah. Dari situ dikatakan Allah yang Esa, Allah yang Ahad itu, ya, antara Muhammad dan Allah tidak boleh terpisah karena keduanya itu adalah dia sendiri. Bisa dipahami nggak ini? Jadi manakala sedulurku semua, saudaraku semua, dimanapun Anda berada, apapun ya, yang kalian percayai, apapun ya, atribut agama dohir ini, ya, apabila mengerti ya, makna dari syahadat tersebut, sehingga sadar bahwa kehidupan yang berada dalam diri ini adalah illallah, kehidupannya hanya kehidupannya Allah, maka yang menjasmani ini adalah illallah yang mendohir, Allah yang zahir. Tapi bukan berarti kita ini Allah, tidak demikian. Jangan salah kaprah, jangan salah memahaminya. Bukan. Makanya yang disebut manunggaling kawula Gusti itu bukan manusia itu mengaku-ngaku menjadi Tuhan, tidak. Allah itu pengen dikenal. Dikenal melalui apa? Melalui satu kesadaran, oh iya, bahwa di dalam kehidupanku tidak ada unsur selain unsur Allah, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan jasmani ini sesungguhnya menjadi kehidupannya rohani sebagai Allah yang awal. Kesadaran seperti inilah dikatakan manusia itu bersahadat. Dikatakan manusia itu telah bersaksi. Jadi dikatakan bersaksi bukan seperti kita berhadap-hadapan, tidak. Tapi kesadaran yang sudah terbuka akan kemanunggalannya Allah. Ya. Akhirnya masuklah tahapan rukun Islam yang kedua, baru bisa melaksanakan sholat. Karena wa aqimis sholah lidzikri, dari situlah sholat yang dikerjakan, ya, baik melalui sholatnya syariat ataupun badan melakukan apa saja, bekerja, terus tidur, makan, ibadah, dan lain sebagainya, dikatakan dia akan selalu mengingat Allah. Ini yang disebut sholat yang tanpa putus. Ya, itu ya saudaraku, semoga bisa dimengerti. Semoga menjadi bahan perenungan untuk kita semua, sehingga kita bisa mengenal Allah secara makna, secara mendalam, sehingga satu jiwa dikatakan kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.